Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Nuryanto, Sarjana Olahraga, Kepala Sekolah SD Negeri Lanteng Baru, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan, keselarasan antara alam dan masyarakat. Salah satu faktor penting tercapainya tujuan pendidikan adalah kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah dan berhasil dalam menjalankan tugas untuk mengelola satuan pendidikan. Sebagai kepala sekolah, saya harus bisa menciptakan ruang kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk dapat berkolaborasi, kemudian berkreasi dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Yang muaranya adalah terbentuk pelajar yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar episode 19 adalah rapor mutu pendidikan. Dari hasil analisis rapor mutu sekolah, ada beberapa komponen yang masih di bawah rata-rata nasional. Kemampuan literasi, karakter, dan mutu pembelajaran. Untuk memperkuat data hasil rapor mutu pendidikan ini, kepala sekolah kemudian melakukan wawancara dengan guru, komite, dan wali siswa. Kesimpulan dari hasil analisis rapor mutu sekolah dan wawancara yang dilakukan adalah masih minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Guru belum inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hasil analisis lingkungan belajar SD Negeri Lanteng Baru terletak di area perbukitan Kapur Imogiri. Hasil penelitian dari Universitas Teknologi Yogyakarta menunjukkan bahwa air sumur di sekolah tidak layak untuk dikonsumsi sesuai standar WHO. Dari situasi dan tantangan tersebut, kepala sekolah mempunyai inovasi ataupun program implementasi sekolah ramah air atau Prosera untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Lanteng Baru. Adapun langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah untuk mewujudkan inovasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan. Kepala sekolah dalam tahap perencanaan ini menyusun program sekolah ramah air bersama mitra dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian dari ide sekolah ramah air ini, kepala sekolah juga memberikan sosialisasi kepada para guru, komite, dan perwakilan dari siswa. Tahap kedua adalah pelaksanaan atau pembangunan sekolah ramah air. Dalam tahap ini, komite sekolah berperan dalam membangun instalasi panen air hujan, pemasangan filtrasi, air bersih, dan wahana hidroponik. Dalam tahap pembangunan ini, kepala sekolah dan lembaga mitra dari Universitas Teknologi Yogyakarta melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pembangunan ini selesai tepat waktu dan sesuai dengan desain yang telah dirancang. Tahap ketiga adalah pemanfaatan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Setelah sarana dan prasarana selesai dibangun, maka tahap berikutnya adalah implementasi dalam pembelajaran. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, kepala sekolah membimbing guru kelas 1 dan kelas 4 untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah dan guru mendesain proyek ini dengan memanfaatkan prasarana sekolah ramah air untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dalam tahap proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema yang diambil adalah kearifan lokal dengan subtema makananku budayaku dan kutanam sayuranku. Produk yang dihasilkan siswa dalam proyek subtema makananku budayaku adalah pembuatan makanan tradisional seperti gedok, tiwul, dan kacang bawang.
Dalam pembuatan makanan tradisional ini, guru membimbing siswa dari proses sampai menghasilkan produknya. Adapun untuk subtema kutanam sayuranku, siswa memanfaatkan wahana hidroponik ini untuk menanam sayuran-sayuran melalui proses penanaman, pemeliharaan, dan panennya. Dari inovasi dan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah, ada beberapa hal yang bisa diperoleh, diantaranya adalah bahwa di SD Negeri Lanteng Baru sudah mengalami perubahan dalam hal pembelajaran dari metode klasikal yang monoton menjadi pembelajaran yang berorientasi untuk peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik siswa. Selain itu, dari hasil pengamatan dan evaluasi dari kepala sekolah, siswa menjadi semakin antusias dan semangat dalam mengikuti proses belajar. Adapun kendala yang dialami adalah bahwa program sekolah ramah air ini baru dimanfaatkan oleh sebagian siswa yang ada di unit 1. Kepala sekolah masih terkendala dalam hal anggaran untuk mengembangkan sekolah ramah air ini untuk yang di unit 2. Dari segi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini baru dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4. Hasil refleksi tersebut dapat digunakan saya sebagai kepala sekolah untuk mempertimbangkan dan menyusun program pengembangan kelas yang lain di SD Negeri Lanteng Baru. Implementasi program sekolah ramah air ini pernah saya presentasikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul bersama BKP SDM sebagai program unggulan sekolah untuk menuju Kabupaten Bantul layak anak tahun 2024. Demikian praktik baik yang saya lakukan ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.